Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sekte Abadi Pemakaman Spiritual. Di aula besar dan kuno dari keluarga abadi, pelayan cantik datang seperti air yang mengalir dan menyajikan semua jenis nektar dan embun giok serta makanan ringan yang lezat. Di aula utama, ada 36 makhluk abadi yang duduk. Terutama ke-9 orang yang duduk di atas memiliki aura paling menakutkan. Feng Jinghai dan Hong Shan disertakan. Lama sekali, aku tidak pernah menyangka gara-gara sebuah lubang kecil di alam yang aku tunggu di sini untuk bertemu. Sungguh menyentuh. Di posisi utama, Feng Jinghai menghela nafas. Semua orang sangat emosional. Sebelum kehidupan mereka, mereka semua abadi, dan raja tidak melihat raja. Tapi sekarang, karena harus membersihkan musuh bersama, mereka berkumpul untuk pertama kalinya, siapa yang tidak bisa merasakan emosi. Setelah aku memburu putra Suyi, aku akan minum bersamamu. Feng Jinghai membuka mulutnya. Semua makhluk abadi tersenyum dan mengangguk. Omong-omong, ini hanya untuk berurusan dengan junior, dan biarkan kami orang tua mengirim bersama, bahkan jika kamu menang, kamu hanya bisa menghitung kemenangan. Seseorang menghela nafas. Anda tidak bisa mengatakan itu, si kecil yang mengancam saya untuk menyerah, bukan kami yang agresif. Seseorang berbicara dengan acuh tak acuh. Kemenangan dan kekalahan, selama Anda memenangkan reinkarnasi, semuanya sepadan. Seseorang berbisik. Orang-orang abadi ini berbicara dengan fasih, seolah-olah mereka memiliki sikap menang. Feng Jinghai menyapu mata semua orang yang hadir, dan penuh percaya diri dan percaya diri. Tiba-tiba terdengar keributan dari dunia luar, bergema satu demi satu seperti tanah longsor dan tsunami. Suyi ada di sini. Di bawah langit, satu orang dan satu anjing muncul dari kehampaan. Jubah hijau pria itu berkibar, dan sosoknya tergambar. Anjing lokal di sekitarnya tidak berbeda dengan anjing kuning yang dijaga oleh rumah pertanian sekuler. Itu adalah Suyi dan anjing bernama Singke. Saat keduanya muncul, terjadi kegemparan. Suyi, dia benar-benar ada di sini. Hehe, kok bisa bawa anjing? Ada yang salah, lalu kenapa Suyi tidak bernafas? Diskusi bergema di seluruh dunia, tetapi Suyi Li mengabaikannya. Anjing lokal itu sedikit tidak puas, dan melirik penonton dengan acuh tak acuh. Suyi, mengapa kamu datang dengan anjing liar? Mungkinkah itu pendukungmu? Sesosok di alam siaksia dari Sekte Pemakaman Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, dan segera menyebabkan ledakan tawa. Anjing itu mendengus dingin dan tiba-tiba mengayunkan cakarnya. Ledakan. Ribuan kaki jauhnya, pria kuat di ranah Juxia dari Sekte Pemakaman Abadi meledak secara langsung, darah tumpah ke dalam kehampaan, dan jiwanya berserakan. Tawa di lapangan tiba-tiba berhenti, dan suasananya mematikan. Semua orang terkejut. Itu adalah orang yang ada di alam siaksia, tetapi dapat dilenyapkan di tempat dalam sekejap. Tertawa, kenapa kamu tidak tertawa? Anjing itu berkata dengan dingin. Para bajingan ini memang buta. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba tonjol, datang ke Suyi dan Tugou, tersenyum dan menyapa tuanku Mo Xinglin, saya telah melihat dua rekan Taois. Mo Xinglin. Penampilannya menimbulkan sensasi di antara penonton, dan banyak orang menunjukkan ketidakpercayaan. Belum lama ini, keluarga Mo berdiri kokoh di pihak Suyi. Langkah seperti itu secara langsung dianggap sebagai musuh publik di area terlarang Feixian. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Mo Xinglin yang abadi akan muncul saat ini. Dia tidak khawatir dilikuidasi. Suyi sedikit mengangguk ke arah Mo Xinglin, dan berkata, dalam pertempuran ini, kamu dan keduanya mundur ke satu sisi, jangan campur aduk. Mo Xinglin hendak mengatakan sesuatu. Suyi telah mengalihkan pandangannya ke Danau Bixia di kejauhan, dan berkata dengan tenang. Saya Su, seseorang telah datang, mengapa Anda tidak keluar untuk menemui saya? Arai pelindung Dao dari Gunung Abadi Roh Pemakaman bergerak bersamanya, mengembun menjadi topeng, menghalangi suara dari luar. Ini kengerian Suyi. Saya tidak menggunakan kekuatan magis apapun, hanya mengandalkan suara untuk mengguncang dunia, mengejutkan, dan membombardir arwah para biksu yang hadir.
Hal yang paling luar biasa adalah dia biasa saja dan tidak memiliki jejak kultivasi. Suara yang penuh keagungan terdengar. Di tengah Danau Bixia, Xiang Wang bergegas ke langit, Feng Jinghai, Hong Shantu memimpin sekelompok makhluk abadi untuk dikirim, perkasa, bergerak melintasi kehampaan. Yang abadi dikirim, dan dunia berubah. Barisan yang menakutkan juga membuat lapangan mendidih, dan mereka semua bersemangat. Melihat ini, Su Yi tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan hanya berkata kepada anjing lokal di sampingnya, ingat, kamu hanya boleh menonton drama. Mo Xinglin tidak bisa menahan diri untuk tinggal sebentar, mungkinkah Su Yi benar-benar berencana untuk bertarung dengan yang abadi sendirian? Aku tidak menyangka kamu, Mo Xinglin, akan datang. Mata Feng Jinghai seperti listrik, dan dia memandang Mo Xinglin dari kejauhan, nada suaranya dingin, apakah ini bertekad untuk membantu Su Yi itu, dan menjadi musuhku? Keabadian lainnya juga memandang Mo Xinglin, membunuh. Tidak, dia di sini untuk menonton kesenangan, sama seperti saya. Anjing itu berkata lebih dulu, kamu mendengarnya dengan jelas, lebih baik gunakan semua kekuatanmu untuk membunuh anak bernama Su itu. Semuanya. Saya hampir mengira saya salah dengar. Seketika, saya melihat anjing lokal berkata perlahan, tetapi jika ada yang berani melarikan diri tanpa perlawanan, kursi ini berjanji untuk membuatnya mati jelek. Ucapan itu bergema di seluruh hadirin, membuat wajah para dewa itu muram. Itu hanya seekor anjing, beraninya kamu mengancam mereka. Seberapa konyol ini? Seorang pria parubaya dengan rambut hitam berjubah putih menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, anjing ini menarik, nanti saya tangkap, kupas karena kram, dan buat sepanci daging hotdog untuk dimakan. Anjing itu mendengus dingin, dan sosok itu menghilang begitu saja. Saat berikutnya, itu muncul di depan Wu Chongzi, dan sebuah cakar menempel di wajah Wu Chongzi. Tamparan renyah bergema. Wu Chongzi terbang terbalik, pipinya merah dan bengkak. Penonton terdiam dan gemetar. Telah kembali ke tempat itu, dengan dingin berkata, kamu seharusnya senang bahwa kamu masih hidup, jika anak laki-laki bermarga Su tidak membiarkan kursi ini berbaur, telapak tangan ini bisa membuatmu menjadi barang tua. Tembak sampai mati. Wu Chongzi ketakutan dan marah, wajahnya jelek, dan hatinya sebenarnya sangat ngeri. Para makhluk abadi lainnya juga mengerutkan kening dan tampak terkejut. Apakah ini dukungan dari Su Yi? Su Yi mengerutkan kening dan melirik anjing itu. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, itu membuat Tugou merasa bersalah karena suatu alasan, dan berkata dalam suasana hati yang buruk, jangan khawatir, kamu akan dibunuh selanjutnya, dan kursi ini tidak akan menembak. Siapa? Ayo mundur dan pergi ke tempat yang jauh untuk menonton pertunjukan. Berbicara, Tugou telah pergi bersama Mo Xinglin. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Feng Jinghai dan para makhluk abadi itu semua tercengang, tidak bercampur. Apa maksudmu? Apakah anak bermarga Su itu, yang ingin bertarung sendirian dengan 36 makhluk abadi? Untuk beberapa saat, mereka semua ragu-ragu, dan mereka tidak yakin obat apa yang disembunyikan di labu Su Yi. Siapa yang akan membayangkan jika Anda meninggalkan pendukung besar yang tidak digunakan, Anda harus mati sendiri. Pasti ada penipuan. Jangan kaget, aku sudah mengatakannya, tidak. Campur aduk, aku mohon bunuh Su itu. Di kejauhan, anjing itu berteriak keras. Semua orang tercengang dan tercengang. Mo Xinglin menutupi dahinya dengan tangannya, tertegun. Tuan Xing dan sesama Taois Su, di mana mereka akan membuat masalah. Su Yi mengabaikan ini. Dia memandang Feng Jinghai dan yang lainnya di kejauhan, dan berkata, 3 hari yang lalu, saya berkata, menyerah atau mati, sekarang Anda dapat membuat pernyataan. Nadanya acuh tak acuh, dan terdengar jelas di antara hadirin. Semua orang hampir menganga. Yang abadi ada di depan, tetapi mereka harus menyerah atau mati. Su Yi ini benar-benar bisa sangat marah. Kirim. Sedikit rasa dingin muncul di bibir Feng Jinghai, apakah menurutmu aku di sini untuk tunduk pada junior kecilmu? Orang lain, pendapat ini juga. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat sekeliling. Jika rekan Daois Su ingin menyerahkan reinkarnasinya sekarang,
saya dapat menelepon dan membiarkan rekan Taois pergi dengan selamat hari ini. Hong Santu berkata dengan sungguh-sungguh. Kemunculan anjing itu membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Sikap tenang Sui jelas penuh percaya diri, yang membangkitkan kewaspadaan dan kewaspadaan Hong Santu dan banyak makhluk abadi. Semua orang tua yang pernah mengalami angin dan ombak besar, bagaimana mereka tidak bisa melihat ini? Ya, serahkan reinkarnasi, dan dendam masa lalu dapat dimaafkan. Jika tidak, di tempat ini hari ini, Anda takut akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Seorang wanita paruh baya yang bermartabat membuka mulutnya. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah anjing lokal di kejauhan yang telah menyatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tentu saja, itu hanya ketakutan. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mau menyerah. Sui mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yah, hari ini aku, Su, berada di area terlarang Veixian dan melakukan likuidasi menyeluruh." Berbicara, dia melangkah maju. Satu orang menghadapi 36 makhluk abadi, tetapi dia harus mengambil inisiatif. Adegan itu membuat mata semua orang terbelalak, tidak bisa dipercaya. 36 makhluk abadi telah mati. Jajaran itu sudah cukup untuk membuat keberadaan keputusasaan yang sama. Tapi Sui, sendirian, mengancam akan melakukan likuidasi total. Dan dia juga mengambil inisiatif. Siapa yang tidak kaget? Rekan Taois mana yang mau mencoba kebenaran dari anak ini? Feng Jinghai berbicara dengan suara yang dalam. Aura Sui terlalu aneh, tidak ada jejak kultivasi di tubuhnya, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Tetapi karena ini, orang tidak dapat melihat realitasnya. Aku akan melakukannya. Dengan suara serak, seorang lelaki tua kurus dengan jubah emas dan mahkota giok berjalan keluar. Dia tinggi dan kurus, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya peri perak yang mendidih. Li Wenbel. Tidak seperti kekuatan abadi itu, orang ini membuktikan cara keabadian di dunia, dan di zaman kuno, dia adalah salah satu keabadian yang terkenal di dunia. Saat dia mengirim, semua orang menunjukkan antisipasi. Hati-hati. Feng Jinghai mengingatkan. Lai Wenzong berkata dengan nada santai, "Saudara Dao, yakinlah, singa melawan kelinci, dan juga menggunakan semua kekuatannya, belum lagi generasi pembudidaya pedang, jika Anda tidak bergerak, kamu akan habis-habisan." Saat dia berbicara, dia melakukan tendangan voli. Keabadian seperti dunia yang terpisah. Bahkan jika Li Wenbel hari ini hanyalah hantu abadi, kekuatan mengerikannya jauh di atas alam Ascension. Ini jauh dari sebanding dengan keinginan peri. Perbudakan kurang dari 20% dari apa yang terjadi selama hidupnya. Namun meskipun demikian, itu lebih dari cukup untuk menyapu karakter dunia Ascension Realm. Lagi pula, itu peri. Di mata Tugou, kekuatan Sui sendiri tidak lagi dapat diukur dengan tingkat alam, dan dia juga bertanggung jawab atas makna mendalam dari reinkarnasi, tetapi bukan tanpa kekuatan. Dari sebuah pertempuran. Mudah-mudahan, kamu tidak mencoba untuk berani, tetapi memiliki pembunuh besar. Jalan rahasia anjing. Pikiran Mo Xinglin sangat tegang. Sekilas, dia melihat bahwa makhluk abadi di sisi yang berlawanan telah meninggal tanpa kecerobohan. Jika tidak, Lai Wenzong tidak perlu berdiri dan menguji. Ini adalah strategi langkah demi langkah yang bijaksana. Setelah detail Sui diketahui, dia tidak akan jauh dari kekalahan. Mau coba reality saya dulu. Pada saat yang sama, Sui menyadari niat lawannya, dan lengkungan mencibir muncul di bibirnya. Ledakan. Ketika mereka masih berjarak 100 kaki dari satu sama lain, Sui melompat ke langit dan membunuh Lai Wenzong yang mendekat. Lai Wenzong mengerutkan kening, tidak ceroboh. Lengan bajunya membengkak dan menonjol. Pada saat itu, semua orang memiliki ilusi bahwa dunia terbelah oleh pedang ini, dan mata mereka perih. Menghadapi pedang ini, Sui meninju. Ringan dan sesak napas. Sederhana dan langsung seperti pukulan dari seorang pejuang fana. Dalam, terlihat vulgar. Tapi ketika pukulan ini dilempar, pedang perak itu hancur, dan kekosongan itu meledak. Dalam kabut yang memenuhi udara, Sui melintas, membunuh masa lalu lagi,
melemparkan tinjunya seperti hujan, dan membuka dan menutup. Tidak ada penundaan sama sekali. Lai Wenzong mendengus dingin, lengan bajunya bergetar, dan pedang Qi yang padat meraung, semua memancarkan kekuatan abadi, ganas dan mendominasi. Adegan luar biasa terjadi. Su Yi, yang tampaknya tidak memiliki aura kultivasi, seperti bambu yang patah, menghancurkan hujan pedang, dan dengan mudah membunuh Lai Wenzong. Ledakan. Di tengah suara tabrakan yang menghancurkan bumi, Lai Wenzong terhuyung mundur, dan wajah tua berubah, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Lai Wenzong tidak berani ragu sama sekali, dia menembak dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya meledak dengan cahaya abadi, momentumnya bergetar, dan dia bertarung melawannya. Ledakan. Tinju Su Yi sekuat pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan, mematahkan cahaya peri pelindung tubuh Lai Wenzong dan mengenai tubuhnya. Dalam sekejap, Lai Wenzong mengerang kesakitan, dan seluruh orang itu meledak. Serangkaian tindakan yang terjadi dalam sekejap. Ketika mereka melihat Lai Wenzong dikalahkan, semua orang di lapangan terkejut, dan mata mereka hampir jatuh. Bagaimana situasinya? Dewa tidak bisa mati. Seseorang berteriak. Ya Tuhan, apa aku terpesona? Seseorang terkejut. Ini Feng Jinghai dan makhluk abadi lainnya juga terkejut, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Pertempuran baru saja dimulai kurang dari beberapa saat, tetapi itu sepihak. Seorang abadi seperti Lai Wenzong telah ditekan dan dipukuli oleh Su Yi sepanjang waktu. Ini sepenuhnya merongrong kognisi dan prediksi orang. Saya tidak pernah memikirkannya, Su Yi, yang tampak seperti orang biasa, akan sangat menakutkan ketika dia benar-benar melakukannya. Teman Su. Mata Mo Xinglin lurus dan dia terlalu terkejut untuk berbicara. Pada awalnya, dia berpikir dalam hati bahwa dalam pertempuran ini, Hong Yun yang asli pasti akan berdiri dan membantu Su Yi membalikkan keadaan. Sampai saya melihat Earthdog Star K, ini bahkan lebih ditentukan. Tapi aku tidak memikirkannya, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Su Yi sudah bisa mengalahkan yang abadi dalam kejutan frontal. Dan itu sangat mendominasi dan kuat, sejak perang dimulai, ia telah didorong dan dihancurkan sepenuhnya. Betapa ributnya, tanpa dua kuas, bagaimana dia bisa berani datang untuk melikuidasi. Anjing itu mendengus. Faktanya, hatinya juga bergetar. Belum lama ini, Su Yi pernah membunuh Cui Zeng yang sudah meninggal. Tapi Cui Zeng pada waktu itu dibatasi oleh aturan langit dan bumi dan hanya bisa mengerahkan 20% dari kekuatannya. Sekarang berbeda, kekuatan Lai Wenzong tidak terpengaruh sama sekali, dan jauh lebih kuat daripada Cui Zeng. Tapi ketika mereka benar-benar bertarung, mereka masih frustrasi oleh Su Yi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh anjing asli. Ledakan. Ketika terjadi keributan di arena, Su Yi telah membunuhnya sekaligus, secepat Streamer, dan dengan dominasi tanpa batas. Pergi. Lai Wenzong mengorbankan pedang perak dan menebas. Dentang. Su Yi mengepalkan tangan dan mengguncangnya dengan keras. Pedang peri itu bergetar, mendengung, dan merengek. Su Yi memukul lagi, pedang peri ini tidak tahan lagi. Saya hancur dan terbang keluar, gemetar seperti tersengat listrik, dan berteriak. Lai Wenzong mengalami serangan balasan dan batuk darah, tampak ketakutan. Tepat saat dia akan mundur, Su Yi mengulurkan tangan kanannya dan menekannya tiba-tiba di udara. Ledakan. Langit tiba-tiba runtuh dan runtuh. Lai Wenzong, yang ada di dalamnya, segera mengalami penindasan yang mengerikan, banyak retakan muncul di tubuhnya, darah memercik, dan jeritan menyakitkan keluar dari mulutnya. Semua orang bergidik dan berkeringat dingin. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Lai Wenzong, mantan peri pedang, berada dalam situasi genting dan putus asa saat ini? Mati. Pada saat kritis, terdengar teriakan keras. 3 roh abadi bergerak melintasi langit, dan mereka datang untuk menyelamatkan sesegera mungkin. Ada 2 pria dan 1 wanita, masing-masing menawarkan segel dao, pagoda, dan kipas batu giok, dan datang untuk membunuh Su Yi. Ingin menyelamatkan orang. Aneh. Su Yi tertawa. Ledakan. Selanjutnya, pagoda antik dan kipas batu giok yang cemerlang hampir menyatu.
Pagoda melepaskan nyala api yang bergulung-gulung, dan kipas giok menyalakan ribuan kilatan petir. Tapi dua kekuatan abadi yang menakutkan ini, seperti Daoyin, dihalangi oleh kekuatan mengerikan di sekitar Sui. Api ilahi meraung, tetapi tidak bisa maju. Guntur meraung, dan semuanya terhalang dari seluruh tubuh. Serangan gabungan dari ketiga makhluk abadi ini hanya membuat sosok Sui berkedip. Setelah itu, seperti anak panah dari tali, dia tidak hanya meledakkan tiga harta abadi ini, tetapi seluruh orang datang ke depan Lai Wenzong. Tidak enak. Mati. Sui memukulnya dengan pukulan. Seperti dewa perang yang fana, dia mengangkat tinju yang cukup untuk membuka dunia, untuk menghancurkan langit abadi. Pada saat kritis ini, mata Lai Wen akan pecah, dia mengeluarkan raungan seperti langit, dan dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan keras. Semua kekuatan abis di pedang ini. Boom! Saat langit runtuh, semuanya runtuh. Hujan cahaya ilahi yang menakutkan langsung menenggelamkan dunia. Dalam semburan kekuatan penghancur yang mengamuk, saya melihat pedang peri perak terbang keluar dan jatuh di bawah 9 langit. Diikuti dengan teriakan yang melengking dan ketakutan, sosok Lai Wenzong terbang keluar dari kobaran api kehancuran di angkasa seperti layang-layang putus talinya. Sebelum sosok itu berdiri kokoh, ia meledak dan tercabik-cabik. Seorang abadi mati dengan sangat tragis. Adegan itu benar-benar merangsang semua orang yang hadir, dan mereka semua gemetar dan hampir membeku. Siapa yang akan membayangkan bahwa meskipun tiga dewa mati pada waktunya untuk membantu, Lai Wenzong masih tidak dapat melarikan diri, dan dibunuh dengan kejam oleh Sui di tempat. Siapa yang menyangka bahwa Sui, yang tidak disukai oleh hampir semua orang sebelum perang, akan begitu kuat. Dalam dorongan horizontal, dia menghancurkan sepenuhnya, membunuh yang abadi dalam satu napas. Dan, jangan pernah menggunakan harta apapun. Tidak hanya para penonton yang terkejut, tetapi semua makhluk abadi di kejauhan juga terkejut pada saat ini. Satu persatu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.